Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita masih akan membahas bab bangun datar segi 4 dengan materi selanjutnya yaitu belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Sebelum kita mulai belajar, mari kita baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari dapat dengan mudah kita pahami. Oke. Nah, karena kita masih di dalam pandemi virus corona, maka kita harus mencegah penularan virus corona dengan menerapkan protokol 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat menentukan sifat-sifat, keliling, dan luas belah ketupat. Yang kedua, siswa dapat menentukan sifat-sifat, keliling, dan luas layang-layang. Yang ketiga, siswa dapat menentukan sifat-sifat, keliling, dan luas trapesium. Yang keempat, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas trapesium. Oke, bangun datar segi 4 di sekitar kita. Belah ketupat dapat kita temui pada ketupat dan juga pada marka jalan. Kemudian layang-layang dapat kita temui pada layang-layang ya. Kemudian trapesium dapat kita temui pada atap rumah ini dan juga pada tas yang seperti itu. Kemudian kita akan membahas yang pertama mengenai belah ketupat. Belah ketupat adalah suatu jajar genjang yang 4 sisinya sama panjang. Jadi kalau jajar genjang seperti ini ya, tapi kalau belah ketupat semua sisinya panjangnya sama. Nah, ini namanya adalah belah ketupat. Sifat-sifat belah ketupat. Yang pertama, semua sisi belah ketupat sama panjang. Ini paling penting. Jadi, semua sisinya sama panjang. AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD. Berarti kalau misalnya AB-nya 5 cm, berarti semua sisinya juga 5 cm. Ini adalah sifat dari belah ketupat. Semua sisinya sama panjang. Kemudian sifat yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Apa aja yang berhadapan? Sudut A dengan sudut C. Nah, jadi misalnya kalau sudut A itu 120 derajat, maka sudut C juga 120 derajat. Kemudian ada lagi sudut B dan sudut D. Sudut B misalnya 60 derajat, maka sudut D juga pasti 60 derajat karena mereka berhadapan. Sifat yang ketiga, diagonal belah ketupat membagi sudut menjadi 2 sama besar. Kita munculkan diagonal belah ketupat. Ada diagonal 1 dan diagonal 2. Membagi sudut menjadi 2 sama besar. Kalau sudut A 120, maka dibagi oleh diagonal menjadi kalau sudut D 60, maka dibagi oleh diagonal menjadi 30 derajat dan 30 derajat. Dan sudut A menjadi 60 derajat dan 60 derajat. Kemudian yang keempat, kedua diagonal belah ketupat saling membagi 2 sama panjang. Jadi ada OA sama dengan OC. Dan OB sama dengan OD. Misalnya OA-nya 6 cm, berarti OC-nya juga 6 cm. Seperti itu ya. Kemudian kedua diagonal belah ketupat saling berpotongan tegak lurus. Nah, diagonalnya saling tegak lurus. Besar sudutnya 90 derajat. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama, tentukan besar dari sudut A. Sudut A yang ini. Bagaimana cara kita menentukan besar sudut A? Kita pakai sifat sudut yang berhadapan sama besar. Sudut A berhadapan dengan sudut C. Maka besar sudut A akan sama dengan sudut C. Sudut C-nya 65 derajat, berarti sudut A juga 65 derajat. Pertanyaan yang kedua, tentukan nilai X. Di manakah ada X? X terdapat di sudut D. Nah, sudut D, kita pakai sifat yang berhadapan lagi ya. Sudut D berhadapan dengan sudut B, maka sudut D sama dengan sudut B. Sudut D-nya apa? Sudut D-nya 5X derajat. Sudut B-nya apa? Sudut B-nya 115 derajat. Kemudian bisa kita pindah ruas ya. X derajat sama dengan 115 derajat. Kita bagi 5 derajat. Jadi X derajat sama dengan 115 dibagi 5 adalah 23 derajat. Jadi jawabannya nilai X adalah 23 derajat. Kemudian contoh soal yang kedua. Ada belah ketupat seperti ini, diketahui EF-nya adalah 5X dikurangi 3, GH-nya adalah 2X ditambah 3 seperti gambar ini. Nah, kita ditanyakan nilai EF. EF dalam bentuk angka biasa.
Yang pertama harus kita tentukan adalah mencari nilai X. Yang pertama, mencari nilai X. Nah, kita pakai sifat yaitu semua sisi belah ketupat sama panjang. Jadi EF sama dengan FG sama dengan GH sama dengan EH. Nah, berarti karena kita cuma punya EF dan GH, maka kita tulis sisi sama dengan sisi. Sisi F besarnya berapa? Sisi EF besarnya adalah 5X dikurangi 3. Kemudian sisi GH yaitu 2X ditambah 3. Setelah ini biasa kita pindah ruas ya. 5X tetap 5X. Nah, di 2X pindah ruas jadi dikurangi 2X sama dengan 3 tetap 3. Nah, minus 3 pindah ruas jadi plus 3. Kita hitung 5X dikurangi 2X 3X sama dengan 6. 3 tambah 3 adalah 6. Berarti X sama dengan 6 dibagi 3. X sama dengan 2. Apakah sudah selesai? Belum. Sekarang kita mencari EF. EF adalah 5X dikurangi 3. X-nya kita sudah tahu 2, berarti bisa kita isi. Jadi 5, kita kalikan dengan X-nya 2 dikurangi 3. 5 dikurangi 2, 5 dikali 2 adalah 10. 10 dikurangi 3 adalah 7 cm. Jadi panjang EF adalah 7 cm. Sampai sini semoga bisa dipahami ya. Sekarang kita ke keliling belah ketupat. Nah, kita pakai contoh dari paving block yang ada di lantai, yang ada di jalanan ya. Kita lihat kalau belah ketupat mempunyai semua sisinya sama panjang. Sisi, dan sisi. Oleh karena itu, keliling, kalau kamu mulai dari sini, maka kamu kelilingi sisi, ditambah sisi, dan ditambah sisi. Sehingga keliling adalah jumlah semua sisi. Sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Sisinya ada 4 menjadi 4 kali sisi. Nah, kemudian kalau diketahui sisinya 7 cm, berapakah kelilingnya? Berarti 4 kali sisi, yaitu 4 dikalikan dengan sisinya 7. Jadi sama dengan 28 cm. Seperti itu. Mudah sekali ya, 4 dikalikan dengan sisi. Sekarang kita ke luas belah ketupat. Sebelum kita ke luasnya, kita mencari dulu apa sih luasnya. Nah, pertama kita punya belah ketupat. Di belah ketupat ini terdiri dari 4 buah segitiga. Segitiga 1, segitiga 2, segitiga 3, dan segitiga 4. Di mana kita berikan unsur-unsurnya yaitu ada D1. D1 adalah diagonal 1, yaitu dari sini sampai sini kita sebut diagonal 1. Kalau ada diagonal 1 berarti ada diagonal 2. Diagonal 2 itu berarti dari atas sini sampai bawah sini. Ini adalah diagonal 2. Nah, kita juga perlu unsur dari sini sampai tengah. Apa dari sini sampai tengah? Namanya adalah setengah atau 1/2 dikali diagonal 2. Setelah itu, sekarang kita mau ubah menjadi persegi panjang. Bagaimana caranya? Yang pertama, segitiga 1 dan segitiga 2 posisinya tetap. Sekarang kita rekatkan yang warna kuning dengan warna kuning. Nah, berarti 2 kita rekatkan dengan 4. Bagaimana? 4-nya harus naik di atas 2. Jadi seperti ini. Nah, biru segitiga nomor 3 dengan nomor 1 kita rekatkan menjadi seperti ini, sehingga terbentuk sebuah persegi panjang. Dengan yaitu panjang dari sini sampai sini, ini adalah D1 ya. Kemudian dari sini sampai sini tadi adalah 1/2 dikali D2. Oleh karena itu, kita bisa menentukan luas belah ketupat itu sama dengan luas persegi panjang. Luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Sekarang panjangnya jadi apa? Panjangnya adalah D1 ya. Kemudian lebarnya adalah 1/2 kali D2. Sehingga menjadi D1 dikali 1/2 dikali D2. Nah, 1/2-nya kita pindah posisinya di depan menjadi sama dengan 1/2 kali D1 dikali D2. Sehingga inilah rumus dari luas belah ketupat, yaitu 1/2 kali D1 dikali D2. Bagaimana sekarang kalau kamu mau mencari D2? Mencari D2 tinggal dipindah ruas. D2 sama dengan luas belah ketupat dibagi dengan 1/2 dikali D1. Nanti kita akan gunakan rumus-rumus ini untuk menjawab soal selanjutnya. Oke, contoh soal pertama. Ada belah ketupat seperti ini, panjang sisinya adalah 13 cm. Ya, kemudian
diagonal satunya adalah 10 cm dan diagonal 2 adalah 24 cm. Yang ditanya yang pertama adalah keliling belak ketupat. Keliling belak ketupat adalah 4 kali sisi. Berarti gampangnya sekali ya, berarti sama dengan 4 dikali sisinya adalah ini nih. Sisinya 13, berarti 4 kali 13 berapa? 52 cm. Pertanyaan yang kedua, luas belak ketupat. Luas belak ketupat adalah 1/2 kali D1 dikali D2. Berarti D1-nya 10, D2-nya 24. Tinggal dikalikan. 1/2 dikali 10 dikali 24. Nah, bisa kita bagi ya. 10 dibagi 2 adalah 5. Sehingga 5 dikali 24 sama dengan 120 cm persegi. Selanjutnya kita mencoba tentukan luas belak ketupat di bawah ini. Nah, kalau kita mau mencari luas berarti kita butuh D1 dan D2 ya. Berarti kita cari dulu D1-nya berapa dan D2-nya berapa. D1 adalah diagonal yang ini, diagonal yang mendatar. Nah, di sini diberitahukan ini adalah 12 cm dan 12 cm. Berarti diagonal satunya tinggal dijumlah ya. 12 ditambah 12 sama dengan 24 cm. Kemudian diagonal 2-nya yang vertikal, yaitu tinggal dijumlah 9 cm dan 9 cm. Jadi 9 ditambah 9 sama dengan 18 cm. Sehingga luas belak ketupat adalah 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2 sama dengan 1/2 dikali diagonal satunya 24, diagonal 2-nya 18. 24 kita bagi dengan 2 menjadi 12, sehingga 12 dikali dengan 18. Berapakah 12 dikali 18? Kita hitung 12 dikali 18, 8 kali 2, 16, 8 kali 1, 8, 9. Kemudian ini 12, kita jumlahkan 6, 11, 2, 1, 216. Jadi luasnya adalah 216 cm persegi. Sampai sini paham ya? Selanjutnya, contoh soal yang kedua, sekarang diketahui luas belah ketupat yaitu 108 cm persegi. Kemudian diketahui diagonal satunya 12 cm. Yang ditanya adalah diagonal lainnya atau diagonal 2. Kita pakai rumus yang sudah kita turunkan sebelumnya. Diagonal 2 adalah luas belah ketupat dibagi dengan 1/2 kali D1. Ya udah sama dengan luas belah ketupatnya 108. 108 dibagi dengan 1/2 dikali D1-nya 12. Nah, kalau ada perkalian gini, kalau kita bisa dibagi dulu ya. 12 dibagi 2 adalah 6. Jadi sama dengan 108 dibagi 6. 108 dibagi 6 adalah berapa? Sama dengan 18 cm. Ini adalah diagonal 2-nya. Kita selesai dengan belak ketupat. Sekarang kita masuk ke layang-layang. Layang-layang adalah segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi kongruen, tetapi sisi-sisinya yang berhadapan tidak perlu kongruen. Jadi ada 2 sisi yang kongruen nih. Atau 2 sisi yang panjangnya sama. Ini, kemudian yang bawah dengan yang bawah. Nanti kita akan bahas sifatnya satu persatu. Sifat layang-layang yang pertama, masing-masing sepasang sisinya sama panjang. Apa aja? UV dan WV. UV dan WV. Kemudian UT dan WT. Kemudian hanya terdapat satu pasang sudut berhadapan yang sama besar, yang mana? Yaitu sudut VWT atau sudut W dan sudut VUT atau sudut U. Jadi yang sama besar hanya yang ini ya, hanya yang di sebelah sini layang-layangnya. Kemudian salah satu diagonalnya membagi 2 sama panjang diagonal lain dan tegak lurus dengan diagonal itu, yaitu WO sama dengan OU. Jadi WO panjangnya akan sama dengan OU. Kalau misalnya di sini 5 cm, maka OU juga 5 cm. Kemudian juga tegak lurus, yaitu VOU tegak lurus ya. Tapi kalau yang ini, panjangnya tidak sama dengan ini ya, karena yang sama hanya salah satu diagonalnya saja. Selanjutnya, kemudian contoh soal yang pertama, diketahui DAB-nya 96 derajat,
BC-nya 17 derajat, yang ditanya yang pertama sudut BCD. BCD mana? Ini. Nah, tadi kita bisa pakai sifat ya. Pasangan sudut berhadapan yang sama besar itu yang sudut A dan sudut C. Jadi sudut C itu besarnya akan sama dengan sudut A. Kalau sudut A-nya 96 derajat, maka sudut C-nya juga 96 derajat. Kemudian kita cari yang B, panjang BA. BA yang mana? BA yang ini. BA, pasangan sisi yang sama panjang dengan CB. Jadi kalau CB-nya 17 cm, maka BA-nya juga 17 cm. Oke, sampai sini paham ya? Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Diketahui panjang WV 16 cm, panjang VU-nya 3X tambah 1 cm. Tadi kita punya sifat ya, pasangan sisi yang sama panjang. Berarti VU sama dengan WV. VU-nya apa? VU-nya 3X ditambah 1 sama dengan WV-nya adalah 16. Kita pindah ruas nih, 3X sama dengan 16 plus 1 pindah jadi minus 1. Jadi 3X sama dengan 15. X sama dengan 15 dibagi 3. X sama dengan 5 cm. Rumus keliling layang-layang. Nah, jadi ada sisi A dan sisi A. Kenapa sama-sama sisi A? Karena sisinya sama panjang ya. Berarti yang bawah disebut sisi B dan sisi B. Oke, selanjutnya berarti keliling layang-layang adalah jumlah semua sisi. Kalau kamu mulai dari sini berarti dijumlah sisi A tambah sisi A ditambah sisi B ditambah sisi B. Berarti A tambah B tambah B. Bisa kita singkat jadi 2 kurung buka A tambah B. Nah, kalau misalnya sisi A-nya diketahui 15 cm, sisi B-nya 45 cm, maka kelilingnya dapat kita hitung, yaitu sama dengan 2 dikali A-nya 15 ditambah B-nya 45, sama dengan 2 dikali 60, sama dengan 120 cm. Selanjutnya, luas layang-layang. Sama seperti tadi ya, mau kita turunkan rumusnya apa? Kita punya layang-layang yang kita bagi menjadi 4 buah segitiga. Kemudian D1 yang garis mendatar, dari sini sampai sini D1. Kemudian untuk ininya adalah diagonal 2, yaitu dari atas sampai bawah sini. Berarti kalau dari atas sampai tengah ini namanya adalah setengah kali diagonal 2. Nah, sekarang kita mau ubah jadi persegi panjang lagi. Segitiga 1 tetap, segitiga 2 tetap, segitiga 4-nya pindahnya kemana? Pindahnya ke atasnya segitiga 1. Kemudian segitiga 3 pindah kemana? Ke atasnya segitiga 2. Nah, sehingga terbentuk persegi panjang juga dengan D1 dan setengah kali D1. D1-nya apa tuh? Oke, rumusnya jadi panjang kali lebar ya. D1-nya apa? D1-nya adalah panjangnya. Kemudian lebarnya adalah setengah kali D2. Jadi D1 dikali setengah kali D2. Setengahnya kita pindahkan ke depan menjadi 1/2 dikali D1 kali D2. Sehingga luas layang-layang adalah 1/2 kali D1 kali D2. Kalau kita mau cari D2, atau kalau kita mau cari D2, itu adalah 1/2 kali D1. Oke, contoh soal yang pertama. Diketahui layang-layang PQRS diagonal satunya 10 cm, diagonal 2-nya 17 cm, yang ditanya luas layang-layang. Mudah sekali, langsung kita hitung. 1/2 dikali 10 dikali 17, kemudian 10 dibagi 2, 5. 5 dikali 17 adalah 85 cm. Kita mencoba sekarang. Tentukan luas layang-layang di bawah ini. Oke, yang pertama kita tentukan D1-nya dulu ya. D1-nya dan D2-nya. D1-nya berapa? D1 yang mendatar ini. Ini 8, berarti ini otomatis 8 juga ya. Berarti D1-nya 8 ditambah 8 sama dengan 16 cm. Sedangkan D2 adalah penjumlahan ini. 6 ditambah 14 sama dengan 20 cm. Sehingga luasnya adalah 1/2 dikali D1 dikali D2 sama dengan 1/2 dikali 16 dikali 20.
16 dibagi 2, 8, menjadi 8 dikali 20 sama dengan 160 cm persegi. Selanjutnya, sekarang diketahui luas layang-layangnya 104 cm persegi, diagonal satunya 16 cm, yang ditanya adalah diagonal 2. Oke, diagonal 2 adalah luas layang-layang dibagi setengah kali diagonal 1. Luas layang-layangnya 104 dibagi setengah dikali D1-nya 16. 16 dibagi 2, 8, jadinya 104 dibagi 8. Berapakah 104 dibagi 8? Jawabannya adalah 13 cm. Ini adalah diagonal 2-nya. Sekarang kita ke trapesium. Trapesium adalah segi 4 yang memiliki tepat satu pasang sisi berhadapan yang sejajar. Jadi kata kuncinya adalah ada satu sisi yang sejajar. Oke, jenis-jenis trapesium ada trapesium sembarang, ada trapesium yang kedua nanti kita lihat. Trapesium sembarang dulu. Trapesium sembarang adalah trapesium yang keempat sisinya tidak sama panjang. Ya, jadi mereka tidak ada yang sama nih. Misalnya ini 5 cm, ini 7 cm. Misal ini 8 cm, ini 6 cm. Tidak ada sisi yang sama panjangnya. Kemudian trapesium sama kaki adalah trapesium yang memiliki sepasang sisi berhadapan yang sama panjang. Nah, jadi kakinya sama panjang nih. Misalnya di sini 8 cm, kaki sebelahnya juga 8 cm. Kemudian trapesium siku-siku adalah trapesium yang memiliki sudut siku-siku. Jadi kalau sudah jelas diberikan simbol siku-siku seperti ini, maka ini adalah trapesium siku-siku. Selanjutnya, kita ke sifat dari trapesium. Yang pertama, memiliki tepat sepasang sisi berhadapan yang sejajar. Manakah yang sejajar? Yaitu KL sejajar NM. KL yang bawah ini sejajar dengan NM. KL sejajar NM. Sifat yang kedua, jumlah besar sudut-sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar adalah 180 derajat. Nah, sisi sejajar yang ini, maka dua sudut yang berdekatan dengan sisi sejajar yaitu apa? Yaitu adalah sudut K dan sudut N, jumlahnya 180 derajat. Sudut K yang ini dan sudut N, jika kita jumlahkan, maka jumlahnya adalah 180 derajat. Yaitu sudut L dekat dengan sisi sejajar ya, ditambah dengan sudut M, sama jumlahnya adalah 180 derajat. Selanjutnya, contoh soal untuk sifat nih. Pada trapesium sama kaki ABCD, besar A 65 derajat. Nah, kita lihat sudut A ini dekat dengan sisi yang sejajar. Maka dengan sifat tadi, maka sudut A akan, kalau dijumlah dengan sudut B, maka besarnya adalah sama dengan 180 derajat. Jadi kita bisa pakai sifat jumlah besar sudut-sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar adalah 180 derajat. Jadi sudut A ditambah sudut D sama dengan 180 derajat. Sudut A-nya 65 derajat ditambah sudut D sama dengan 180 derajat. Sudut D-nya sama dengan 180 derajat dikurangi 65 derajat. Sudut D sama dengan 115 derajat. Sekarang kita ke pertanyaan yang B. Besar sudut B. Nah, kalau dengan sifat yang tadi, sudut B kalau dijumlah dengan sudut C, akan hasilnya adalah 180 derajat. Tapi sudut C-nya tidak tahu. Tidak tahu ya sudut C-nya berapa. Tapi kita punya sifat sama kaki. Nah, trapesium sama kaki, besar kaki sudutnya sama. Jadi, sudut A itu kan sama adalah sisi sudutnya. Nah, jadi, sudut A dan sudut B itu adalah kaki sudut dari trapesium itu. Nah, kaki sudutnya sama, maka besar sudutnya juga sama. Jadi sudut B juga sama dengan sudut A. Kalau sudut A-nya 65 derajat, maka sudut B juga 65 derajat. Sekarang kita mencoba deh, kalau diketahui sudut A-nya 110 derajat, sudut B-nya berapa ya? Sama seperti tadi ya, ini adalah sudut yang berdekatan dengan garis sejajar, maka jumlahnya 180 derajat.
berarti sudut apa aja tuh? Sudut A ditambah dengan sudut B besarnya 180 derajat. Sudut A-nya 110 derajat ditambah sudut B-nya yang ditanya sama dengan 180 derajat. Jadi sudut B sama dengan 180 derajat dikurangi 110 derajat. Sudut B sama dengan 70 derajat. Sampai sini paham ya? Selanjutnya kita ke keliling trapesium. Nah, di sini ada keramik ya. Keramiknya bentuknya trapesium yang ini nih. Ibu merahin dulu. Nah, ini bentuknya trapesium. Nah, anggaplah ini adalah sisi A, ini sisi B, sisi C, dan sisi D. Sehingga keliling adalah jumlah semua sisi, yaitu A tambah B tambah C tambah D. Tapi, untuk kesimpulannya, keliling trapesium itu adalah jumlah semua sisi. Tidak perlu dengan A tambah B tambah C tambah D. Yang penting adalah semua sisinya kamu jumlah. Nah, jadi kalau di soalnya ada angka, bisa kita isi A-nya 12 cm, B-nya 6 cm, C-nya 10 cm, D-nya 6 cm. Sehingga keliling adalah jumlah semua sisi, yaitu dijumlahkan 12 tambah 6 tambah 10 tambah 6 sama dengan 34 cm. Sekarang kita ke masalah kontekstual keliling trapesium ya. Sebidang kebun berbentuk trapesium sama kaki. Nah, ibu buat trapesium sama kaki. Panjang sisi sejajar 50 meter dan 30 meter. Nih, sisi sejajarnya yang atas dan yang bawah. 50 meternya yang mana? Yang bawah 50 meter, yang atas 30 meter. Kemudian panjang sisi yang sama adalah 20 meter. Yang mana panjang sisi yang sama? Yang ini ya. Panjang sisi yang sama 20 meter. Kemudian kita akan membuat pagar dengan jarak antar tiang. Jadi ada pagar, nanti pagarnya ada tiang-tiangnya. Jarak tiangnya berapa meter? Jarak antar tiangnya adalah 2 meter. Nanti di sini 2 meter, 2 meter, 2 meter gitu ya. Kemudian bisa kita hitung nih. Yang ditanya banyak tiang yang diperlukan. Di sini kata kuncinya di sekeliling, berarti kita akan menghitung keliling kebun yang berbentuk trapesium. Kelilingnya adalah jumlah semua sisi, yaitu 50 tambah 20 tambah 30 tambah 20 sama dengan 120 meter. Kemudian banyak tiang yang diperlukan, rumusnya adalah keliling kebun dibagi jarak antar tiang, yaitu 120 dibagi 2. Ya, jarak antar tiangnya 2, berarti sama dengan 60 tiang. Jadi banyak tiang yang diperlukan adalah 60 tiang. Oke. Sekarang kita ke luas trapesium. Ya, ada sebuah trapesium di mana sisi yang atas kita sebut atas atau A, sisi yang bawah kita sebut bawah atau B, dan tinggi adalah yang tegak lurus dengan alas kita sebut dengan T. Nah, jadi tingginya tuh yang ini ya. Bukan yang miring, tapi yang tinggi yang tengah ini. Nah, kemudian kita mau ubah bentuknya jadi jajar genjang. Bagaimana? Jadi, ada trapesium biru tetap. Nah, sekarang kita tambahkan dengan sebuah trapesium baru, yaitu trapesium yang berwarna kuning ini. Dimana trapesiumnya dibalik ya. Jadi yang atas ada di bawah sini, nanti yang ini adalah bawahnya. Nah, sekarang bentuknya sudah menjadi bentuk jajar genjang. Dimana jajar genjang itu nanti alas jajar genjang adalah dijumlahkan atas yang ini ditambah dengan bawahnya. Nah, tinggi jajar genjang juga sama, yaitu adalah tinggi trapesium itu tersendiri. Sehingga luas trapesium adalah, luas trapesium yang biru ini saja adalah setengahnya dari luas jajar genjang. Jadi sama dengan setengah kali luas jajar genjang itu adalah alas kali tinggi. Alas jajar genjang tadi atas ditambah bawah dikali tingginya tinggi. Atas kita singkat tadi A, bawah kita singkat B, jadinya sama dengan A tambah B dikali T. Jadi, luas trapesium adalah 1/2 dikali A tambah B dikali T. Jadi, ada atas, ada bawah, dan ada tinggi. Kemudian, tingginya adalah, tinggal kita pindah ruas ya. Jadinya luas trapesium dibagi dengan 1/2 dikali atas tambah bawah. Contoh soal yang pertama, pada trapesium siku-siku ABCD. Nah, gambarnya seperti ini ya, sudah diberikan angkanya. Yang pertama kita mau hitung keliling trapesium.
Keliling trapesium adalah jumlah semua sisi, yaitu A, B tambah BC tambah CD tambah AD. AB-nya 8, BC-nya 5, CD-nya 5, AD-nya 4. Sama dengan jumlahnya 22 cm. Sekarang, untuk ke luas trapesium, 1/2 kali A tambah B kali T, kita perlu tahu A-nya. A itu adalah atas. Atasnya 5 cm. Ini salah tulis. Atasnya 5 cm, bawahnya 8 cm. Tingginya adalah 4 cm. Tingginya 4 cm. Sekarang bisa kita isi ya. Sama dengan 1/2 dikali atasnya 5, ditambah bawahnya 8, dikali tingginya 4. Jadi sama dengan 1/2 dikali 5 tambah 8 adalah 13, dikali 4. 13 tidak bisa dibagi 2, jadi yang kita bagi adalah 4. 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi sama dengan 13 dikali 2, sama dengan 26 cm persegi. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Ada trapesium seperti ini. Hitunglah luasnya. Diketahui ya, atasnya adalah 7 cm, ini atas, kemudian bawahnya adalah 12 cm, tingginya adalah ini, tinggi itu selalu tegak lurus alas, tingginya adalah ini ya, tingginya adalah 20 cm, yang ditanya adalah luasnya. Luasnya adalah 1/2 dikali atas 7, ditambah bawah 12, dikali tinggi 20. Sama dengan 1/2, kita jumlah dulu, 7 tambah 12, 19, 19 kali 20. 20 dibagi 2 adalah 10. Jadi 19 dikali 10 adalah sama dengan 190 cm persegi. Sekarang kita mencoba tentukan luas trapesium di bawah ini. Nah, ini sama seperti ini ya, cuma dibalik saja urutannya. Dibalik saja gambarnya. Berarti atasnya berapa? Atasnya yang ini ya, boleh 12. Atasnya 12 cm, bawahnya adalah 32 cm, tingginya adalah yang tegak lurus alas nih. Tingginya adalah 15 cm. Sehingga luasnya adalah 1/2 dikali atas tambah bawah dikali tinggi. Sama dengan 1/2 dikali atasnya 12, bawahnya 32, tingginya adalah 15. Jadi 1/2 dikali 44 dikali 15. Sama dengan 44 dibagi 2, 22. 22 dikali 15 adalah, ya kita hitung, 22 kali 15, 5 kali 2, 10, 5 kali 2, 10, 11, ini 22. Adalah 330. Jadi luasnya 330 cm persegi. Selanjutnya, oke, diketahui luas trapesiumnya 57 cm persegi, kemudian atasnya 7 cm, bawahnya 12 cm, yang ditanya adalah tingginya. Sekarang kita tahu ya, tinggi adalah rumusnya luas trapesium dibagi 1/2 kali atas tambah bawah. Jadi tinggi sama dengan luas trapesiumnya 57 dibagi dengan 1/2 dikali atasnya 7, bawahnya 12. Jadi sama dengan 57 dibagi 1/2 dikali 19. 19 tidak bisa dicoret dengan 2, tapi 57 bisa dibagi dengan 19. 57 dibagi 19 adalah 3. Jadi sama dengan 3 dibagi 1/2. Oke, pembagian artinya gini ya, 3 dibagi 1/2. Artinya harus diubah jadi perkalian. 3 dikali 2/1 sama dengan 3 kali 2, yaitu 6. 6 cm. Tingginya 6 cm. Kita ke contoh soal terakhir. Ada gambar daerah seperti ini, sketsa tanah yang akan ditanami rumput. Berapakah luas hamparan rumput tersebut? Kita lihat ternyata di sini bentuknya adalah bentuk trapesium. Tapi nanti dipotong oleh sebuah persegi panjang. Jadi yang perlu kita ketahui adalah nanti kita mencari luas trapesium, nanti kita kurangi dengan luas persegi panjang yang berwarna putih ini. Oke, karena di trapesium kita butuh atas, bawah, dan tinggi, jadi kita tentukan dulu atasnya. Atasnya berapa? Sini atasnya. Atasnya ini ya, 10. Ditambah dengan ini. Ini kan 25, ini juga pasti 25.
Berarti 10 tambah 25 ditambah, ini juga 10. Jadi ditambah 10. Oke, jadi atasnya adalah 10 tambah 25 tambah 10 sama dengan 45 meter. Sekarang bawahnya. Bawahnya yang di bawah ini, 75 meter. Bawah 75 meter, kemudian tingginya, ini ya yang tegak lurus alas, tingginya adalah 40 meter. Sekarang bisa kita hitung deh luas trapesiumnya. Berarti sama dengan 1/2 dikali atasnya 45, bawahnya 75, tingginya 40. Jadi 1/2 dikali 45 tambah 75, 120 dikali 40. 120 dibagi 2 adalah 60. 60 kali 40 sama dengan 2400 meter persegi untuk trapesiumnya aja. Sekarang kita hitung persegi panjangnya yang warna putih. Panjangnya 25, lebarnya 20. Jadinya 25 kali 20 sama dengan 500 meter persegi. Berarti luas hamparan rumput itu adalah luas trapesium dikurangi luas persegi panjang, yaitu sama dengan 2400 dikurangi 500 sama dengan 1900 meter persegi. Sampai sini semoga dapat dipahami. Ini adalah rangkuman rumus dari belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Oke, semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.